Halo, Sobat Unggas. Kembali lagi bersama saya. Sekarang bukan White Crow ya. Sekarang itu nama saya Kroaski. Karena saya sudah menggantinya beberapa hari yang lalu. Dan kenapa saya ganti? Soalnya channel White Crow itu udah banyak sekali. Jadi harus cari nama yang lebih unik supaya orang bisa ingat lebih mudah gitu. Oke, hari ini masih seperti biasa seperti di video-video sebelumnya, masih merekam di pinggir jalan. Jadi seperti biasa juga bakalan ada motor dan mobil yang lewat. Jadi mohon dimaafkan. Dan hari ini saya mau membahas tentang ada lagi nih satu virus. Jadi saya cek tren Google Trend. Ternyata lagi ada virus yang baru. Ya ampun, ini padahal corona ini belum habis ya. Yang awalnya saya kira udah mau habis soalnya udah ada vaksinnya. Ini kalau dilihat ternyata sekarang kayaknya belum mau habis dalam waktu dekat ini kalau saya kira-kira. Tapi setelah itu masih ada lagi nih, apa lagi ini virus baru. Tapi mudah-mudahan ini tidak benar ya. Maksudnya cuma kayak berita hoax begitu atau sejenisnya. Soalnya ini corona ini udah nyusahin banget kehidupan kita ya gak sih. Jadi nggak bisa kemana-mana, jalan ke sana dilarang, jalan-jalan di sini dilarang. Dan apalagi yang ada usaha gitu kan, jualan kayak baju atau kayak ya pokoknya jualan apalah gitu. Karena ada corona ini kan jadinya kan ada pembatasan berskala besar, apa sih, PSBB gitu kan. Gara-gara ada PSBB jadinya kan agak lebih susah nyari duit gitu. Kenapa saya mengucapkan kalimat kan banyak kali ya. Maafkan aku yang tidak pandai ngomong ini. Oke, kita bahas saja ini virus. Apa sih ini virus ini? Jadi ini saya baca dari kompas.com ya. Dia bilang di sini belum selesai cuma itu kata pengantar, tidak usah dibaca dodol. Ini nih. Jadi dia bilang di sini virus ini bernama Nipah Zuzuzu kali, dan ditemukan di kawasan Asia. Nanti kan malah dekat lagi sama Indonesia. Ditemukan di kawasan Asia nih. Kalau nggak percaya, oleh pemburu virus asal Thailand. What? Ini saya aneh atau profesi ini ada begitu? Pemburu virus. Lama-lama saya bikin profesi yang baru juga ini. Pemburu handuk. Ya masalahnya apa ini pemburu virus? Kan kalau mau meneliti virus kan sudah ada ilmuwan gitu kan, saintis gitu. Kenapa mesti ada pemburu? Ya sudahlah. Mungkin saya aja yang dodol ya. Kali aja di luar negeri emang ada kayak semacam divisi khusus gitu untuk memburu virus. Tapi ya sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya itu benar ada divisinya begitu. Oke, lanjut. Dikutip dari Kompas, yang menemukan virus ini adalah seorang dari Thailand yang si pemburu virus yang itu tuh yang tadi saya bilang, yang bernama Supaporn Wacaraplu. Namanya ini sangat luar biasa ya. Luar biasa diucapkan. Supaporn. Akhirannya nggak enak pula porn. Maaf ya, ini bukan bermaksud menyinggung. Kalau misalnya si Bapak Supaporn ini lagi nonton video ini, ini bukan bermaksud menyinggung ya. Tapi bagi kami orang Indonesia itu agak gimana gitu namanya. Ya coba saya aja lagi ya. Supaporn wacara Plutsade. Ya itu. Mengutip BBC tanggal 12 Januari 2021, Wacara yaitu yang juga peneliti di Chulalongkorn University Bangkok telah mengambil ribuan sampel kelelawar. Waduh, typo nih. Kelelawar maksudnya ya. Sampel kelelawar dan mendeteksi banyak jenis virus. Di antara jenis virus corona yang banyak ia temukan, ada jenis virus lain yang berhasil ia dapatkan. Itu adalah virus Nipah Zuzuzu yang tadi tuh.
yang dapat menular kepada manusia dan belum ada vaksinnya. Nah, virus Nipah ini berasal dari inang kelelawar buah. Dan hingga saat ini virus yang disingkat dengan NIV ini telah menyebabkan kematian di antara 40 sampai 75% orang yang terinfeksi. Ini udah corona dari kelelawar, si virus Nipah ini juga dari kelelawar. Kemana ini kelelawar ini? Kenapa kayak nyusahin banget orang gitu ya? Padahal dia gerak malam gitu, di saat orang-orang lagi tidur. Kenapa bisa ia menjangkiti? Dia bisa menyebarin virus sama makhluk yang jam aktivitasnya itu beda sama dia gitu. How? Ini sungguh-sungguh ridiculous ya. Bukan tidak tahu ridiculous itu, cari saya di Google itu, tinggal translate aja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke gejalanya. Hampir sama seperti COVID-19, dikutip dari laman WHO. Infeksi NIV pada manusia ini dapat menimbulkan gejala dan ada juga yang tidak bergejala. Dampak paling parah disebutkan bisa berupa infeksi saluran pernapasan yang akut, kejang, ensefalitis yang fatal. Nah, apa itu ensefalitis? Sebentar ya, saya cari dulu. Ini biar saya tahu nih, maksudnya supaya tidak asal memahami artikel tersebut. Jadi sama biar kalian juga tahu gitu apa maksudnya. Ensefalitis itu adalah radang otak ya, yang disebabkan karena infeksi. Oh gitu. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Dan dalam kasus tertentu ini bisa dilihat ensefalitis juga bisa saja hasil dari gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi itu. Oke, lanjut. Virus NIV ini juga di sini dikatakan dapat menyebabkan koma dalam waktu 24 sampai 48 jam. Aduh, parah juga nih. Namun untuk gejala umumnya, orang yang terinfeksi virus ini biasanya akan menunjukkan gejala yang kayak begini atau sebagai berikut. Yang pertama demam, 2 sakit kepala, 3 nyeri otot, 4 muntah, 5 sakit tenggorokan. Jadi beneran kayak COVID ya gejalanya. Soalnya kan yang kita tahu ya COVID ya itu tadi gejala-gejalanya demam, sakit kepala, sama juga kadang nggak ada gejala juga, agak mirip gitu. Tapi kok dibedakan? Apa bedanya ini? Kenapa ini virus tidak diklarifikasikan ke COVID-19 aja gitu? Mungkin di sini dijelaskan sebabnya. Oke, lanjut artikelnya. Tidak berhenti di situ. Ada pula gejala yang tidak umum yang dirasakan orang yang terinfeksi, seperti pusing, mengantuk, pneumonia atipikal, turunnya kesadaran, dan tanda-tanda neurologis. Nah, ini pneumonia atipikal apalagi nih? Sini dibilang pneumonia atipikal itu disebut juga sebagai walking pneumonia atau pneumonia berjalan. Kenapa disebut pneumonia berjalan? Karena dibilang di sini karena biasanya gejala pneumonia ini ringan. Penderita biasanya tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Nah, itu tuh kenapa disebut pneumonia berjalan. Dan pneumonia atipikal ini adalah pneumonia yang disebabkan oleh mikroorganisme yang tidak dapat diidentifikasi dengan teknik diagnostik standar pneumonia pada umumnya dan tidak menunjukkan respon terhadap antibiotik belaktam. Setelah membaca penjelasan tentang pneumonia atipikal ini, saya malah lebih nggak paham ya apa maksudnya. Tapi yang mungkin cuma saya yang bodoh ya. Yang saya tangkap di sini pneumonia atipikal itu berarti semacam pneumonia yang penderitanya tuh nggak sadar kalau dia kena pneumonia gitu. Itu aja sih yang saya tangkap. Oke, lanjut. Kembali ke gejala-gejala NIV. Tadi sudah dibilang pusing, mengantuk, pneumonia atipikal, turunnya kesadaran juga, sama tanda-tanda neurologis. Oke, kita lanjut ke masa inkubasinya. Dikatakan di sini masa inkubasi atau waktu penularan hingga gejala muncul diyakini antara 4 sampai 14 hari. Akan tetapi masa inkubasi virus di dalam tubuh berlangsung selama 45 hari. Kita lanjut ke cara penularannya. Di sini dibilang belajar dari pengalaman wabah yang pernah terjadi di Malaysia. Infeksi pada manusia disebabkan oleh kontak langsung dengan babi atau binatang yang sakit.
transmisi virus berlangsung melalui paparan sekresi binatang tersebut kepada manusia. Dalam wabah yang terjadi di Bangladesh dan India, transmisi berlangsung dari konsumsi buah-buahan atau produk buah yang terkontaminasi urin atau air liur kelelawar buah. Yikes, Bangladesh dan India berarti ini virus sudah lumayan menyebar juga ini. Ini dibilang Bangladesh, India, Malaysia juga ada. Hebat kali nih virus. Pada kejadian wabah kali ini, penularan langsung dari manusia ke manusia juga dilaporkan sudah terjadi. Penularan ini terjadi melalui kontak dekat dengan orang yang sudah terpapar. Gitu. Dan sekarang cara pencegahannya. Sebelumnya virus ini pernah merebak pada tahun 1999. Jadi ini bukan virus baru gitu. Kirain kayak COVID. Terus kenapa waktu zaman dulu HIV tidak seterkenal COVID? Padahal kan gejalanya hampir sama, sumber virusnya juga hampir sama gitu dari kelelawar. Apa karena waktu itu belum zaman globalisasi gitu? Atau ini cuma konspirasi bikinan orang? Ya tahulah. Saya sih udah jujur sudah bingung ya mana yang betul. Apakah COVID itu beneran ada atau nggak ada, itu saya sudah bingung ya. Pokoknya tetap waspada aja kitanya. Oke, lanjut. Dibilang di sini virus ini diketahui berasal dari peternakan babi, namun pernah juga berasal dari kelelawar buah. Dan sementara itu, salah satu cara pencegahan yang bisa diupayakan adalah dengan melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara rutin pada area-area yang dianggap rawan. Jika wabah kembali dicurigai terjadi, maka hewan-hewan yang menjadi inangnya harus segera dikarantina atau dimusnahkan. Tidak sekedar dimusnahkan, proses penguburan atau pembakarannya juga harus di bawah pengawasan ketat untuk mengurangi risiko penularan kepada manusia. Dan sebelum infeksi terjadi pada manusia, membatasi pergerakan hewan dari satu peternakan ke peternakan lain juga bisa diupayakan agar virus tidak menyebar semakin luas. Kemudian lanjut ke pengobatannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, belum ada obat atau vaksin yang spesifik dapat digunakan untuk menangani infeksi virus Nipah ini. Jika ada orang yang teridentifikasi terpapar virus ini, maka penanganan yang diberikan bisa berupa pemberian dukungan medis secara intensif, terutama untuk menangani gangguan pernapasan dan komplikasi neurologis yang mungkin terjadi. Nah, gitu. Jadi intinya virus Nipah ini saya sih masih bingung ya kan kebenaran virus ini COVID aja saya jujur masih bingung ya, masih agak ragu gitu. Tapi saya bilang bingung begini bukan berarti saya tidak yakin bahwa virus itu ada ya, saya cuma kurang yakin aja. Jangan terlalu disalahpahami. Artinya gini, saya memang kurang percaya, tapi alangkah baiknya saya jaga-jaga gitu kan dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang udah diterapkan sama pemerintah gitu kan. Ya jadi kesimpulannya ya virus HIV ini atau Nipah ini ya kurang lebih kayak COVID juga sih. Mulai dari gejalanya hampir sama, pencegahannya juga sama pengobatannya juga sama juga. Ya jadi kita berdoa aja semoga itu virus beneran gak ada ya. Soalnya ini COVID aja kita udah susah gitu. Ditambah lagi virus ini adapun kalau misalnya beneran itu virus ada ya, banyak-banyak berdoa aja semoga supaya Tuhan cepat mengangkat musibah yang nyusahin banget ini ya. Oke, segitu saja video saya untuk hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like. Kalau kalian punya unek-unek jangan lupa kasih komen. Kalau kalian suka sama saya, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya juga dinyalain semuanya. Oke, itu aja. Sampai jumpa dan have a nice day.